Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 29 September 2024. Kita bersama-sama lagi membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya value investing. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Halo dan Hoki ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya, sehingga ini adalah bahan edukasi ya. Pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data ya, sehingga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi sebagai bahan edukasi. Kemudian juga yang namanya investing itu adalah untuk tujuan jangka panjang ya, sehingga yang kita dapatkan hari ini ya, misalnya perusahaannya bisa untuk diinvestasi hari ini misal, atau triwulan ini, hasilnya belum tentu kita misalnya dapatkan langsung di triwulan ini, tapi mungkin beberapa triwulan berikutnya, bahkan mungkin tahun, karena tujuan kita adalah mencari saham yang bisa kita miliki ya, yang bisa kita jadikan untuk passive income, intinya begitu ya. Sehingga ada proyeksi ke depan yang lebih jauh ya, sehingga di sini diperlukan kesabaran dan ketenangan, kemudian juga melihat di triwulan-triwulan berikutnya apakah ada perubahan fundamental atau tidak ya. Selanjutnya kita akan bahas dua saham lagi. Saham ini ya yang kita bahas kali ini, secara data awal ini ada sedikit data yang perlu kita concern ya. Di data awal sudah ada yang perlu kita concern. Yang pertama kita akan membahas Halo ya. Haloni Jain ini ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan peralatan kesehatan ya. Jadi sektornya itu jasa dan peralatan kesehatan. Yang pertama dari segi data awal ini ya, ini keuntungannya 1,65 rupiah. 1,65 rupiah ini yang jadi concern kita pertama di data awal ya. Keuntungannya di bawah 10 rupiah. Itu kalau menurut kriteria kita, bahwa keuntungan di bawah 10 rupiah itu termasuk kecil. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya dengan kriteria kita di harga, yang nanti kalau di bawah 10 berarti maka harganya itu nanti akan berada di kisaran di bawah 100 ya. Karena kalau di bawah 100 itu mendekati di gocap, bahkan nanti sekarang mungkin saja risikonya bisa ke FCA. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Kita mengharapkan harga itu di IPS 10 rupiah ke atas, supaya nanti harganya itu juga di sekitar 100-an ke atas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, harga sekarang 70. Kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ya, maka di sini berarti harga sekarang sudah 1,33 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Sehingga untuk beggar ini, kalau yang terbaca ya, untuk beggar itu di 60 rupiah berarti sudah terlewati ya. Berarti untuk beggar bisakah? Mungkin saja bisa di ke depan ya. Kalau dia growth, mungkin saja. Kalau dia growth artinya apa? Keuntungannya besar ya. Sekarang kita cek dulu dari segi keuntungan. Harga IPS sekarang 1 rupiah dari 30 rupiah, untungnya 5%. Kalau menurut saya keuntungan 5% itu masih kecil ya. Berarti kita belum bisa mengkategorikannya sebagai perusahaan growth investing. Berarti di sini secara perhitungan untuk bisa ya, ini secara teknis ya, secara
perhitungan, maka sulit untuk beggar ya. Yang kedua, dari maksimal beli ini hanya Rp17, sekarang sudah 70, berarti kita kalau kita membeli sekarang berarti kita harus menambah ya, sehingga dari seharusnya 70 jadi 17, sekarang jadi 70, maka itu kita menambah 3,2 kali lipat. Kemudian untuk beggar ini perusahaannya kalau menurut saya belum growth investing, sehingga valuasinya ini mahal, dan perusahaan juga belum membagikan dividen, sehingga kalau dari segi keuntungan tadi di bawah 10%, kalau menurut saya pribadi wajar perusahaan belum membagikan dividen, sehingga ini valuasinya mahal juga ditopang oleh perusahaan belum membagikan dividen. Tapi kita berharap ke depannya bahwa di triwulan-triwulan berikutnya kita bisa mendapati bahwa perusahaan ini untungnya bisa di atas Rp10 dan kemudian bisa di atas 10% juga. Lanjut kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, dari free cash flow ini aman 17%, hutang pun di bawah 50%. Kemudian kepemilikan memang semuanya ada di bursa, tetapi retailnya hanya 16%, sudah memenuhi kriteria. Sehingga untuk perusahaan ini kalau kita melihat ya, bahwa untuk Halo ini berarti ini di bagian kinerja, berarti ya di bagian kinerja penghasilannya ya, income-nya ini yang perlu kita tunggu lebih jauh. Yang pertama dari segi IPS ya, ini tadi kan ada awalnya sudah juga di bawah 10% tentu saja, dan juga di bawah Rp10 IPS. Kemudian dari segi harga ya, jadi kita membahas yang dua ini saja dulu. Untuk dividen kita tidak tulis, kenapa? Karena untuk bisa membahas dividen yang dua tadi harus bagus lebih dulu ya. Itu yang pertama untuk halogen ataupun jasa dan peralatan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, ini Hoki Buyung Putra Sembada Tbk. Ini emiten yang bergerak di bidang penjualan beras ya, penjualan beras. Sama dengan Halo tadi ya, untuk Hoki ini juga permasalahannya di data awalnya itu yaitu keuntungan ya. Ini keuntungan bersih adalah permasalahan awal ya. Keuntungan bersihnya hanya Rp2 ataupun Rp1 ya. Ada peningkatan keuntungan ya. Ada peningkatan keuntungan dari Rp1 ke Rp2, berarti 100% peningkatannya ya. Kemudian dari hal-hal lainnya itu tidak ada permasalahannya, bahwa kita akan masuk ke valuasi ya. Untuk data-data awal ini sebenarnya tidak ada masalah lagi. Yang lainnya hanya satu concern kita, yaitu di keuntungan bersihnya hanya Rp2 atau kurang dari Rp10. Kemudian dari segi keuntungan, persen keuntungannya ya, ini hanya 2% ya. Keuntungannya hanya 2% atau 3%. Ini juga berarti masih di bawah 10%. Selanjutnya kita melihat dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaannya ya. Sekarang sudah 73% lebih tinggi daripada nilai perusahaan ya. Nilai perusahaan kan 68, harga sekarang sudah 119. Berarti harga sekarang sudah lebih dari nilai perusahaannya 73%. Berarti ada, kalau ke PBP 2 ya, berarti masih ada rentang sekitar 15%. Untuk maksimal beli di Rp20 sekarang 119. Berarti harga sekarang ini ya 4,95, anggap ya 5 kali lebih mahal, sudah 5 kali lebih mahal ya daripada harga dasarnya. Sehingga kalau kita membaca valuasinya, kalau beli sekarang kita harus menambah 5 kali lipat ya. Kemudian
kita targetnya hanya sekitar 15% dari harga sekarang ya. 15% dari harga sekarang. Sementara sementara kita tidak dapat diskon. Yang kedua, dari segi dividen karena untungnya hanya 3%, maka kalau menurut saya pribadi wajar saja perusahaan belum membagikan dividen. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya bagus-bagus ya. Utangnya di bawah 50%, aset lancar terjadi peningkatan dari Rp3 menjadi 11 setara dengan 15%, jadi aset lancarnya terjadi peningkatan. Sementara yang lainnya oke ya, tidak ada masalah. Sehingga kita ambil kesimpulan awal untuk perusahaan ini ya. Yang pertama tadi dari data awal yang kita concern lebih dulu yaitu IPS. Ini mesti harus diperbaiki di atas Rp10, dan yang kedua di atas 10% ya. Kalau dia Rp10 nanti mungkin persennya bisa 20% nanti, 14% kalau dia Rp10 ya. Maka semuanya akan jadi ya. Seperti itu ya. Oleh karena itu kita yang pertama kita menunggu IPS-nya membaik, yang kedua karena valuasinya mahal berarti harganya supaya turun. Kemudian juga sama bahwa kita tidak membahas tentang dividen dulu karena kita mesti tahap pertama ini melihat perkembangan dari IPS dan harga. Oke, demikian pembahasan kita untuk Halo dan Hoki yang data awalnya sama, permasalahannya di keuntungan bersih yang di bawah Rp10 dan juga di bawah 5%. Kemudian pembahasan inti yang ditunggu berikutnya juga sama, yaitu IPS dan harga yang perlu kita tunggu. Untuk Halo ini lebih berat sedikit daripada Hoki ya. Oke, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.